Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan sebelum saya lanjutkan berbincang bersama Mbak Sulis, kita akan simak terlebih dahulu data dari pembukaan IHSG di pukul 9 lebih 2 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kita lihat sejauh ini IHSG bergerak melemah dengan pelemahan 1,52% di level 6.757,633. Top gainers ada ASPR, Raja, kemudian juga ada KRIA, ada PEK, dan juga BNBR. Top losers ada Antam, Cuan, TPIA, AMMN, dan juga AMRT. Brand juga ini adalah sesuai dengan apa yang kita prediksikan tadi begitu sebelum jeda terkait dengan saham-saham yang didepak dari MSCI. Rata-rata mostly ini kemudian masuk ke dalam jajaran top losers. Pergerakan sektoral pemirsa, sektor transportasi menguat signifikan 3,29%, kemudian sektor industri 0,54 menguat. Dan juga pergerakan sektoral lainnya, sektor-sektor lain yang melemah yaitu adalah sektor basic industries yang melemah paling dalam 2,95% dan juga disusul oleh sektor lainnya yang juga melemah, ada sektor infrastruktur 2,77% dan juga sektor cyclical yang melemah 1,45%. Dan berikutnya kita akan simak pembukaan dari bursa-bursa utama Asia, dapat Anda saksikan di layar televisi pemirsa. Baik, untuk pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di K225 dibuka melemah 0,37% di level 62.507. SCI Singapura dibuka menguat 0,67% di level 4.979. Kospi Korea dibuka menguat 0,16% di level 7.655 dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,08% di level 26.369. Dan berikutnya saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Mbak Sulis di pagi hari ini pemirsa, ada TINS, kemudian juga SSIA, BRPT dan juga ARCI dengan support untuk TINS di 3.400, resistance di 4.000, SSIA dengan support di 1.650, resistance di 1.900, BRPT dengan support di 2.100 dan resistance di 2.500 ya. Kemudian juga ada ARCI dengan support di 1.300 dan resistance di 1.500. Seluruh saham di pagi hari ini direkomendasikan buy on weakness. Ya, Mbak Sulis, kita ke TINS terlebih dahulu. Seperti apa analisis Anda mengenai TINS? Oke, baik. Untuk di saham TINS ya, memang saya melihat perlu adanya, buy on weakness, karena mengantisipasi ada penurunan ya di hari ini. Jadi kalau melihat secara tren memang TINS, dalam tren, jangka pendeknya itu masih terjaga di atas support, tren lainnya dan juga kita lihat dari sisi, fundamentalnya TINS masih cukup baik ya dari harga timah hari ini ada penguatan sekitar 3% dan juga, laba kuartal pertama di tahun 2026 itu mencatatkan pertumbuhan yang sangat positif gitu. Bahkan di kuartal pertama sudah naik sekitar 1.184% year on year sekitar 1,5 triliun. Jadi saya melihat masih cukup menarik untuk di saham TINS untuk, jangka menengah ya, seperti itu. Baik, TINS jangka menengah menarik direkomendasikan buy on weakness oleh Mbak Sulis dan saham berikutnya yang juga rekomendasikan buy on weakness, silakan Mbak Sulis, SSIA ya. Iya betul. Untuk di SSIA ini saya melihat memang, dari, sisi akumulasinya ya, yang cukup menarik itu dalam 1 minggu terakhir akumulasinya cukup besar, di average, di harga rata-rata sekitar 1.780 dan harga saat ini ada di bawah harga rata-rata, akumulasi broker gitu. Jadi kalau secara teknikal dan juga secara akumulasi broker masih cukup menarik dan juga kalau kita lihat dari sisi, pertumbuhan laba di kuartal pertama tahun 2026 juga ada, pencatatan yang positif ya dari kinerjanya yang di mana sebelumnya itu mengalami kerugian di kuartal pertama tahun 2026 baru saja membukukan laba sekitar 89 miliar ya. Jadi ini, satu saham yang cukup bisa dipantau juga ya untuk teman-teman investor semuanya. Oke, direkomendasikan buy on weakness secara fundamental menarik, secara teknikal juga bisa dimanfaatkan ya. Untuk term investasi untuk SSIA menengah ke panjang, Ya menengah ke panjang masih bisa ya untuk di SSIA ini. oke. Dari SSIA kita ke BRPT. Oke, kalau untuk BRPT, ini yang menarik memang, dari sisi,
pergerakan harganya masih cukup menarik ya meskipun ini, menjadi salah satu saham yang masuk ke dalam konglomerasi, Prajogo dan juga di hari ini mungkin akan ada, volatilitas yang cukup tinggi ya karena beberapa saham, satu, grupnya itu ada yang keluarkan dari indeks MSCI. Tapi saya melihat masih cukup menarik untuk di BRPT ini untuk bisa buy on weakness ya di area sekitar, 2.150 ya. Jadi, harga saat ini, masih bisa ditunggu ya untuk, pembelian di area 2.150 dengan target di level 2.500 seperti itu. Oke, ditunggu dulu sampai kemudian melemah ke di level 2.150 baru kemudian dapat masuk ke BRPT begitu ya. Baik, dari BRPT kita ke Archie. Oke, kalau untuk di Archie, memang saya lihat ini penurunannya sudah mulai terbatas ya. Sebenarnya memang Archie ini sedang ada dalam tren yang negatif atau tren bearish, tapi momentum jangka pendeknya bisa dimanfaatkan ya, karena udah posisi spekulatif kalau dilihat dari sisi indikator juga sudah memasuki area oversold, ya. Jadi udah ada sinyal untuk, masuk ke area pembelian dengan target di, level sekitar 1.500. Seperti itu. Baik, saham-saham yang direkomendasikan pagi hari ini ada TINS, SSIA, BRPT, dan juga Archie dengan support dan juga resistance, kemudian juga analisis masing-masing tadi sudah disampaikan oleh Mbak Sulis ya. Seluruhnya direkomendasikan buy on weakness. Oke, kita bergeser ke satu sentimen yang juga mendapatkan perhatian dari investor terkait dengan The Fed yang nampaknya tetap hawkish, sementara Bank Indonesia menahan suku bunga demi stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Bagaimana sebetulnya implikasinya ke pasar saham dan juga obligasi domestik, Mbak Sulis, seberapa menarik market kita? Dari Oke, POV, baik. investor asing ya tentunya? Iya, betul. Kalau untuk, saat ini ya, The Fed masih hawkish ya, itu karena, dari sisi inflasi, US ya, yang di Mei 2026 ini kembali memanas, jadi mencapai 3,8%, year on year di atas proyeksi 3,7% dan lebih tinggi lagi dari bulan sebelumnya. Makanya kenaikan ini memicu kekhawatiran pasar bahwa ada potensi kenaikan suku bunga lanjutan. Tetapi dari sisi, Bank Indonesia akan cenderung menahan suku bunga karena memang dari sisi, rupiah itu yang sudah melemah sampai dengan 17.500. Jadi kalau untuk ke pasar saham dan juga obligasi, domestik, tentu ini bisa jadi, tekanan ya atau, sentimen negatif gitu karena investor asing pasti akan cenderung memilih, aset dolar US yang lebih menarik sehingga masih akan terjadi, outflow ya dari IHSG dan juga, obligasi Indonesia gitu. Mungkin, kalau untuk hal ini masih menjadi sentimen negatif ya untuk IHSG, seperti itu Mas. Diversifikasi portofolio investasi sejauh mana nih kemudian dapat menjadi satu hal yang mungkin cukup ideal untuk menyikapi, kondisi saat ini, Mbak Sulis? Oke, kalau untuk diversifikasi mungkin bisa diperhatikan ya, dari, yield obligasi pemerintah, karena kemungkinan, ya dengan kondisi, seperti tadi ya, The Fed tetap hawkish, terus juga dari BI akan menahan suku bunga demi stabilitas rupiah, tentu yield obligasi pemerintah itu bisa naik karena pasar mungkin bisa meminta imbal hasil lebih tinggi di tengah tekanan rupiah, seperti itu, Mas. Oke, sedikit mengenai proyeksi IHSG, tadi di pukul 9 lebih 2 menit masih melemah, bagaimana proyeksi Anda di hari ini? Oke, kalau untuk IHSG karena memang secara tren ya, sejak, di awal, Januari di tahun 2026 ini IHSG masih bergerak dalam tren bearish ya atau mengalami tren penurunan. Jadi kalau proyeksi saya masih, ada kecenderungan untuk lanjutan penurunan kembali dengan support kuat saat ini itu di level 6.700. Jadi selama Hmm. masih di atas 6.700 kemungkinan masih akan ada konsolidasi ya dengan, resisten saat ini di range sekitar 7.000 sampai dengan 7.100. Baik, menarik. Semoga dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk pelaku pasar dapat menerapkan strategi investasinya hari ini. Namun keputusan investasi kembali ke tangan investor. Mbak Sulis, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses selalu, sehat selalu untuk Anda Mbak Sulis. Sampai jumpa.